wabarakatuh. Saya Denny Mariana, Kepala SMK 45 Lembang, yang mana SMK 45 Lembang itu memiliki sejarah yang sangat unik jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Lembang. Kenapa saya berbicara begitu? Karena pada saat itu tahun 1997-98 ya, SMK 45 Lembang itu adalah SMK kedua yang berdiri setelah SMK Pakuan. SMK Pakuan berdiri tahun 97 dan SMK 45 Lembang berdiri tahun 98. Pada saat itu masih kantor wilayah, bukan dinas pendidikan seperti saat ini gitu ya, tapi masih kantor wilayah, yang mana kami mengurus segala sesuatunya ke kantor wilayah provinsi. Nah, pada tahun 98 kami memiliki 6 orang siswa. Bayangkan dengan 6 orang siswa, berapa kira-kira guru yang ada? Mungkin hanya 2 atau 3 orang pada saat itu. Nah, kemudian setelah 6 orang itu belajar, tiba-tiba ada yang pindah dari sekolah lain yang pada saat itu belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah mulai dapodik, sudah mulai sistem. Kalau dulu kan masih manual. Jadi mereka pindah itu gampang-gampang saja diterima pada saat itu, sehingga berjumlah 9 orang pada saat itu. Nah, sebelumnya SMK 45 Lembang itu di bawah naungan Yayasan Angkatan 45, karena kami belum memiliki yayasan pada saat itu. Nah, karena sesuatu dan lain hal, pada tahun 2002 kami pindahkan dari Yayasan Angkatan 45 ke Yayasan Pendidikan Aunur Rahman pada saat itu. Yang kebetulan Yayasan Pendidikan Aunur Rahman itu adalah yayasan yang diketuai oleh saya sendiri. Dan pada saat itu belum ada aturan kalau ketua yayasan berangkat ke kelas sekolah itu masih bisa pada saat itu. Nah, sehingga ketika kami urus, berdiri tahun 98, izin operasional baru turun tahun 2002. Bayangkan pada saat itu SMK lain itu setiap ada pendaftaran itu melonjak sampai 3 kelas, 4 kelas ya. Kalau 3 kelas, 4 kelas itu mencapai sampai 120 sampai 160 siswa per angkatan. Sedangkan SMK 45 itu tidak pernah beranjak. Tetap sampai dengan keluarnya angkatan pertama itu tetap 9 orang. Nah, kemudian angkatan kedua, saya masih ingat pada saat itu angkatan kedua hanya pendaftar 5 orang. Sedangkan SMK lain yang ada di Lembang, ini baru 2 ya SMK-nya pada saat itu. Pada tahun 98 sampai 2002 itu masih 2 sekolah. SMK Pakuan yang pada saat itu mohon maaf masih menembeng di pasar, di SD Pasar yang depan lapang bola pada saat itu. Sekarang kan sudah jadi pertokoan ya, depan ada SD berapa gitu. Nah, di sana SMK Pakuan. Kemudian SMK 45 Lembang ini menempati gedung bekas SPMA yang sekaligus saat itu ditempati juga oleh SLB. Jadi ada SMK 45 Lembang dan ada SLB pada saat itu. Nah, masih beralamat di Jalan Baru Laksana. Nah, saya ingat juga pada saat itu 5 orang siswa angkatan kedua dan angkatan ketiga itu 12 orang. Jadi beranjaknya itu naik, turun, naik lagi. Tetapi tidak bagus naiknya pada saat itu. Padahal kami diberikan izin operasional pada tahun 2002 itu 2 jurusan. Yang pertama pemasaran dan yang kedua sekretaris. Tapi kami sodorkan kepada masyarakat sekretarisnya tidak laku.
Ya, yang laku hanya pemasaran, itu pun dibatasi. Maaf, terbatas, itu pun hanya beberapa orang pendaftar saja. Nah, kemudian kami berpikir pada saat itu ada beberapa orang guru yang mencoba melamar, ya. Kemudian saya rekrut guru tersebut dengan dasar perjanjian bahwa SMK Fatima Lembang itu kita sementara bekerja ikhlas dulu pada saat itu. Nah, kemudian kami bertemu dengan bapak ibu guru yang hanya terbatas beberapa orang. Mari kita bermusyawarah agar siswa yang 9 orang ini bisa diterima bekerja. Begitu. Bagaimana caranya kita? Ya, akhirnya kami membentuk tim, beberapa orang, hanya 2-3 orang sampai 4 orang pada saat itu. Sehingga kerjasama dengan beberapa pada saat itu lembaga belum ke ada apa belum ada apa namanya Gria itu belum ada, kemudian Matahari yang ada cuma Matahari yang pada saat itu berada di alun-alun kota Bandung. Matahari itu belum ada ini Matahari. Nah, kami kerjasama dengan Matahari juga pada saat itu, dan kemudian ada juga beberapa lembaga seperti koperasi dan lembaga pemerintahan pada saat itu yang memang anak-anak yang 9 orang itu di PKL kan di sebuah lembaga negeri pada saat itu, dan kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sehingga yang 9 orang itu ber-PKL di UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mereka ditempatkan di koperasi-koperasi, gitu. Di koperasi, dan beberapa orang di kantor membantu salah satu biro di kemahasiswaan pada saat itu. Itu kan artinya tidak relevan kalau misalnya jurusan pemasaran, tetapi PKL-nya pada saat itu di kantor negeri, di UPI, tetapi ditempatkan di biro-biro keuangan, hanya menempati administrasi gitu. Artinya tidak cocok pada saat itu. Ya, tapi karena ini tuntutan bahwa PKL itu tetap harus diadakan, ya apa boleh buat, kami memasukkan mereka itu ke sana. Nah, kemudian pada tahun 2000, jadi kami ujian pertama itu menginduk ke SMK PGRI 2 Cimahi pada saat itu, kalau tidak salah ya. 2 apa 1 ya, saya lupa. Tetapi karena dulu itu Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung itu bersatu, jadi belum terpisah-pisah pada saat itu. Nah, kami ujian ikut di sana, itu pun pada saat itu masih ada aturan bahwa minimal bahwa peserta ujian itu harus 10 orang. Ya, tetapi karena kebijakan lain dari kantor wilayah pendidikan, ya, Dinas Provinsi Jawa Barat pada saat ini, itu akhirnya kami ditandatanganilah US 1 dan US 2 untuk mengikuti ujian. Maka gabung ke SMK PGRI, angkatan ke-1 gabung ke SMK PGRI, angkatan kedua gabung ke SMK PGRI, angkatan ketiga gabung masih di SMK PGRI. Ini belum ada akreditasi nih, masih gabung ya. Dan angkatan keempat kami gabung ke SMK yang ada di Banjaran. Angkatan keempat, angkatan kelima kita gabung di SMK Angkatan Udara yang ada di Sulaiman. Nah, 5 kali kami ikut gabung ke sana, ya. Ada beberapa orang yang memang saat itu membantu. Nah, kemudian setelah itu kita akreditasi pertama pada tahun, kalau berarti sudah 6 tahun kami menggabung, ya, 4 atau 5 tahun menggabung ke sekolah lain, dan kemudian akreditasi itu kami baru mendapatkan nilai C. Yang penting
tidak masalah bagi kami pada saat itu, tapi kami sudah bisa ujian mandiri gitu ya. Kemudian saya juga masih ingat ketika kita mendapatkan nilai C, itu pun suatu kebanggaan. Karena kalau dilihat pada saat itu sarana prasarana pun belum bagus, siswa juga belum bagus, guru juga belum bagus, artinya tidak sepadan gitu antara siswa, guru, kemudian sarana prasarana itu belum bagus lah. Dikatakan kalau di antara kota Bandung pada saat itu, kemudian Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Bandung Barat, mungkin SMK 455 itu paling bawah pada saat itu. Ya, tapi kami terus berpikir, pokoknya begini, kata saya kepada bapak ibu guru yang ada pada saat itu, tidak usah saya sebutkan namanya, dan sekarang juga masih ada sebagian bapak ibu gurunya. Pokoknya kita harus, anak-anak harus bekerja, gitu ya. Nah, pada saat itu, pada saat kita sedang melakukan persiapan akreditasi, Gria Jogja Lembang buka. Nah, yang ada di depan kantor BRI, Bank BRI ya, yang di sampingnya BCA. Kalau sekarang itu kan BCA dulu belum ada di sana. Nah, kalau BRI kan sudah lama di sana ya. Itu datang pimpinannya. Datang karena sekolah yang ada di Lembang, pemasaran itu cuma SMK 45 Lembang. Maka mereka datang, diterimalah hampir semuanya diterima di Gria, yang sekarang masih berdiri ya, buat Gria ini. Kemudian ada yang terima di Honda, Yamaha, diterima di Yamaha, kemudian diterima di Gria Jogja, gitu pada saat itu. Nah, angkatan kedua juga sama, pasti terima bekerja. Angkatan ketiga juga sama bekerja. Jadi kuncinya saya bilang, ini adalah masyarakat akan percaya kalau lulusannya kita bekerja. Sehingga pada saat itu muncullah beberapa perusahaan dagang ya di Lembang itu. Itu banyak. Ada perusahaan sayur, ya kan? Ada perusahaan baju atau industri baju ya, macam toko-toko itu dan lain-lain. Ya, kita kerahkan ke sana anak-anak itu. Bayangkan setelah administrasi akreditasi selesai, ya kan, angkatan ketiga, keempat, kelima, keenam itu melonjak siswa, ya, sampai 1000% lah kalau tidak salah, dari 16 orang sampai 160 orang, meledak. Ya, kalau saya ngobrol gitu, saya juga sedih pada saat itu. Siswa meledak, jadi Pakuan pun kalah pada saat itu. Ada di bawah kita. Kita sudah naik 160 itu bangga. Ya pada saat itu. Aduh 160 tapi kelas tidak ada. Itu bagaimana gitu. Akhirnya gimana kalau kita pangkal ini ruangan gitu. Oke, pada saat itu masih tertutupi ya, 160 orang itu, 40 orang, kelas ada 3, kantor 1, dapur 1 pada saat itu, kemudian kamar mandi 1, tidak ada perpustakaan. Masih masuk ya pada saat itu 160 orang. Tahun berikutnya melonjak lagi sampai 200%, 400 sekian. Bagaimana? Sehingga kayaknya kami sedih. Maka saya kalau kepada guru-guru yang ada gitu di sini, saya juga kadang-kadang menangis gitu ya ketika itu. Kita tidak punya kelas, tapi siswa sudah melonjak 400-an lebih ya, sampai 200% kita naik. Duh, gimana kalau kita sewa yuk di SD gitu ya. Gitu. So kamu ke sana, kamu jadi bapak ini ke sini ya datang. Coba lobby kepala sekolahnya. Kita datang ke kepala dinas yang ada di Lembang, kita lobby. Kita sewa deh daripada anak-anak terbengkalai. Gitu kan? Nah, saya kenapa sedihnya gitu? Ketika anak-anak sedang belajar di suatu tempat gitu ya, tiba-tiba tidak boleh artis, setengah diusir gitu. Setengah diusir. Aduh, gimana gitu. Coba kita pernah loh kita
Nih, kalau kalau nggak percaya gitu ya. Pernah di SD yang di samping SMA PGRI kan ada SD, kemudian yang dekat Desa Jayagiri itu pernah, sehingga bolak-balik kami itu dari Berlaksana sini datang ke Jalan Jayagiri jadi guru tetap. Tapi ya di sana ya alhamdulillah kita sudah berkembang ekonominya ya, walaupun belum ada bantuan pemerintah, belum ada perubahan pemerintah seperti sekarang. Jadi otomatis itu murni dari orang tua, murni dari komite gitu itu, untuk membayar guru siswa, sehingga untuk guru pun masih kurang, apalagi sarana prasarana ya pada saat itu. Sehingga ini gimana untuk bangku, gimana ya, kita nggak bisa terbeli gitu. Padahal siswa sudah bagus, tapi ya yang namanya di Lembang, siswa bagus juga tidak ada bantuan, SPP-nya tidak macet kan, tetap guru tetap harus dibayar. Kita mikir terus gimana, mudahlah nggak usah, kita tidak usah beli bangku, kita bikin. Saya bikin bangku tuh, ya, bangku meja itu sama kursinya itu seadanya aja. Kemudian saya bersihkan sendiri, saya subuk sendiri dengan membentuk sebuah meja gitu ya. Itu pun nggak, ya artinya sederhana, cuman kami cat, akhirnya ya cukup lumayan untuk dipakai belajar. Nah, ada 40 bangku yang kami sumbangkan pada saat itu ke SD yang saya tempati ya untuk belajar siswa SMK 45 Lembang. Itu ada 40 siswa, 40 bangku untuk belajar. Ya pada akhirnya ya mungkin tidak tahu lah latar belakangnya, akhirnya kami terusir gitu. Nah pada tahun 2006 ya, 2006, nah ini tanah ini ditawarkan. Maaf, sebelum tanah ini ditawarkan kami sudah membeli tanah ya. Pada saat itu artinya mengumpulkan ya dana gitu ya, yayasan mengumpulkan dana, sekolah mengumpulkan dana. Itu di belakang SMA PGRI ada tanah kosong pada saat itu. Nah kami beli. Nah masyarakat tidak setuju ada sekolah di sana. Gitu. Artinya ada sedikit demo ya. Gitu. Udah kita cabut, tidak jadi. Akhirnya kita ambil lagi uangnya, walaupun uangnya sulit diambil ya dari orang yang menjual itu pada saat itu. Nah pada saat itu karena prosesnya panjang untuk mengambil uang, maka ini ditawarkan. Nah akhirnya ini jadi dipakai uang muka, dibeli, terus pakai uang muka. Yuk kita bangun. Bagaimana cara mencari uangnya? Kita lah olah aja. Punya niat yang baik, saya bilang pasti Allah juga akan memberikan jalan gitu ya. Gitu. Maka dibangunlah yang saat ini, yang pertama kali ya, yang saat ini dipakai oleh ruang LSP. Yang ruang LSP yang sejajaran lab komputer penyimpanan yang sekarang itu, ya, yang menghadap ke barat, itu bangun 2 kelas oleh kami itu. Bangun 2 kelas. Ya, artinya pada saat itu ada satu SD memang yang di samping SMA PGRI pada saat itu masih memberikan ruang belajar ya, artinya kesempatan untuk memberikan anak-anak SMK 45 untuk belajar di sana. Itu kebetulan kepala sekolahnya itu ibunya guru yang ada di sini, yang ada di SMK 45 Lembang. Nah, hanya ini dibangun, saya ingin cepat dibangun. Nah, kan dulu material belum percaya sama kita ya. Nah, kalau kita ngajuin, kalau kita ngambil pun barang-barang itu dari mereka belum percaya karena memang perkembangannya belum bagus kan ya. Gitu. Ya pada akhirnya ya bekerja sama yayasan sekolah akhirnya terbangunlah 2 kelas di sini, maka dipindahkan langsung. Kalau tidak salah foto-fotonya saya kalau cari masih ada loh, masih tanahkan gitu. Ya. Halamannya masih tanah, ke sana juga kelihatan nampak masyarakat, kebun ya gitu. Dibangunlah yang pertama ini 2 kelas. Hanya pindah 2 kelas, artinya kan kalau 2 kelas bisa menjadi 4 kelas kan. Kalau kami penggal itu ya 4 kelas. Jadi alhamdulillah gitu.
Di sana ada 3 kelas, di sini ada 4 kelas, akhirnya kami bisa ke sana kemari. Cuman itu repotnya itu, ya repotnya itu guru yang sudah ngajar di sini lari ke sana, ya. Nah, kemudian ini juga kata saya juga begini, Allah itu maha adil. Ketika kita punya niat baik, maka kita akan diberikan jalan, ya. Yang penting kita sabar, kan gitu. Pada saat itu penuh perjuangan. Muncullah tidak disangka-sangka pada saat itu SMK Fatimah Lembang mendapatkan bantuan ruang belajar, ruang kelas baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. 2007-2008 lah kalau salah. Gitu. Alhamdulillah pada saat itu kita bangun yang sekarang menjadi ruang guru. Ruang guru, ya, ruang guru. Kemudian ke sini kita bangun nama 2 ruang lagi, karena kami hanya diberi 2 ruang. Nah gitu. Ya alhamdulillah, makin ke sini siswa makin naik, maka keuangan pun alhamdulillah bisa masuk. Kemudian kami bangun lagi. Akhirnya terkeliling itu kan, sekeliling yang ada sebelah sana SMK Fatimah Lembang cukup untuk memindahkan semua siswa yang ada di tempat lain ke sini. Maka kondusif untuk sementara, walaupun belum bagus, ya, suasana masih tanah. Yang penting anak bisa belajar dulu. Nah ini kesabaran anak, kesabaran guru pada saat itu juga hanya mendukung, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita harus berkembang maju. Ya, pada tahun 2010 pun kita sudah melonjak sampai 900 siswa. 2009. Ini belum ada SMK lain. Ya. Belum ada SMK lain. Masih kita yang ada dengan Pakuan kalah kalau kita. Ini jalan 17 siswa. Nah, pada tahun 2012 kalau tidak salah ya, ini muncul SMK Pertanian, muncul SMK Peternakan, muncul SMK Bina Wisata. Belum ada PGRI, ya, Bina Wisata. Pokoknya yang baru-baru Mat Cibodas itu belum ada. Yang ada kan tadinya kalau SMK Pertanian itu di bawah Departemen Pertanian, kemudian dialih fungsi menjadi ke Departemen Pendidikan. Maka muncul itu, tapi tetap kita menjadikan idola oleh masyarakat. Karena apa? Apa sudah bermunculan, Yomat ya muncul. Kemudian Indomat bermunculan pada saat itu. Maka anak terserah bekerja. Nah pada tahun berapa saya lupa kalau tidak salah, dibukalah kalau tidak salah berapa ya? Dibuka jurusan perhotelan yang kedua. Dibuka ya jurusan perhotelan, tahunnya saya lupa, itu pun lumayan siswanya meledak pada saat itu. Kalau tidak salah berbarengan dengan dibukanya SMK Bina Wisata, maka kita membuka SMK jurusan perhotelan. Nah pada tahun seterusnya karena siswa makin melonjak dan permintaan masyarakat juga makin melonjak terhadap jurusan lain, maka kemudian dibuka kembali jurusan keperawatan kesehatan dan kemudian jurusan tata busana, sehingga lengkap pada saat itu. Dan pada tahun 2017-2018 itu kita sudah mencapai 2000 siswa. Dan ini merupakan angka yang paling bagus untuk SMK-SMK di Bandung Barat pada saat itu. Ya, nah. Kemudian kalau kita melihat dari segi visi dari SMK Fatimah Lembang juga memang ada satu visi yang ini programnya harus betul-betul dijalankan apabila kita mau maju. Jadi visinya menjadikan lembaga pendidikan yang profesional dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, menguasai iptek
demi terwujudnya SMK Pati Malembang juara lahir batin. Nah, kami bikin itu pada saat tahun 2019, ketika kita dicanangkan sebagai SMK revitalisasi pada saat itu. Kami buat selama jangka 5 tahun visi misi itu. Nah, langkah-langkahnya itu kita kan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru. Langkah-langkah atau program daripada visi ini atau yang disebut dengan misi kita jalankan dengan baik. Maka alhamdulillah kan, sampai dengan saat ini SMK Pati Malembang sudah menjadi SMK unggulan, ya, pusat keunggulan dalam bidang hospitality. Ya, kemudian jadi pilot project sekolah penggerak pada tahun 2021. 2020 kita ditetapkan sebagai Center of Excellence, ya, atau sekolah PK. Nah, sekolah PK kemudian 2021 kita dipercaya oleh Direktorat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi sekolah penggerak. Nah, kami jalankan itu. Nah, untuk sekolah penggerak ini kan merupakan pilot project, ya. Ini kurikulumnya merupakan kurikulum baru yang diinisiasi oleh kurikulum 2013 atau oleh kurikulum sebelumnya. Nah, ini namanya kurikulum operasional sekolah. Sebagai sekolah penggerak harus serentak bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang terakhir, saya mengatakan ini dalam suatu bidang garapan organisasi ya di SMK Pati Malembang ini, kita tidak akan jalan apabila kita tidak memiliki organisasi yang kita susun, organisasi yang solid yang bisa dibentuk di SMK Pati Malembang untuk mewujudkan visi misi, untuk mewujudkan program-program, untuk mewujudkan soal inovasi dan motivasi guru dan siswa. Maka kami bentuk. Pertama, susunan pengurus adalah kepala SMK Pati Malembang berkedudukan ada di paling atas. Kemudian ada garis koordinasi ya dengan yayasan, garis koordinasi yayasan sebelah kanan, ya. Kemudian ada garis koordinasi komite ke sebelah kiri, di sebelah kiri. Artinya itu adalah lembaga atau organisasi yang bisa diajak kerjasama oleh sekolah. Jadi ada garis koordinasi. Nah, kemudian garis komarunya ke bawah. Kami memiliki satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian sejajar dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah bidang hubungan dunia usaha dunia industri. Nah, ini sangat perlu sekali ya, karena hubungan dunia usaha dunia industri suatu pekerjaan yang memang harus berhubungan dengan dunia usaha dan industri ya, itu yang akan jadi gimana ya, kalau saya sebut sebagai peluru pertama itu ya, peluru pertama adalah ada di Hubin, karena kita punya memiliki hubungan dengan industri. Itu adalah pekerjaan daripada wakil kepala sekolah hubungan dunia usaha dan industri. Kemudian ada humas. Nah, humas itu khusus ruang kerjanya adalah hubungan dengan masyarakat. Yang aslinya masyarakat di sini masyarakat seperti orang tua, masyarakat sekitar, atau masyarakat lain gitu yang bisa membantu kita atau bisa berkolaborasi dengan kita. Dan yang terakhir ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Jadi ada lima orang di SMK Pati Malembang yang mewakili atau menjadi pembantu saya ya sebagai kepala sekolah untuk memajukan program ini atau mengembangkan atau mengimplementasikan segala program yang ada di SMK Pati Malembang. Nah, di bawah itu ada lagi ya, karena kita memiliki 4 jurusan, ada
ketua program atau kepala program, ada kepala program pemasaran, kemudian ada kepala program perhotelan, di bawahnya itu ada kepala program tata busana dan kepala program keperawatan kesehatan. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi setelah para ketua program itu adalah para pembina. Di sini ada pembina OSIS, kemudian ada pembina pramuka, ada pembina kerohanian Islam, ada pembina seni budaya, ada pembina olahraga, kemudian ada pembina pasjarpara itu ya, tentang ekstrakurikuler itu ada di bawahnya. Kemudian ada lagi di bawahnya, ya kan? Ada kepala lab. Di sini kan ada lab perhotelan, kemudian ada kepala lab komputer, ada kepala lab pemasaran, kemudian keperawatan dan tata busana. Kemudian di bawahnya ada wali kelas. Wali kelas. Nah, setelah wali kelas, ya otomatis kalau kita memiliki kurang lebih 1.800 atau 1.900 siswa sama 2.000 itu pasti ada kurang lebih 56 rombel, maka harus ada sekitar 56 wali kelas. Nah, di bawahnya baru setelah wali kelas itu guru-guru, dan yang terakhir adalah siswa. Itu adalah organisasi yang ada di SMK Fatimah Lembang. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu gagasan bagi kita, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru, untuk tetap eksis ya dalam menjalankan tugas, kemudian eksis dalam membantu kepala sekolah mengimplementasikan program di SMK Fatimah Lembang. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.